Baik kawan-kawan, selamat petang, selamat sore. Kembali lagi kepada kanal kita, Pondak Lene. Hari ini kita masih membahas. Sebelumnya selamat sukses dulu tuh kawan-kawan hari ini yang sudah beraktivitas. Hari ini kita mempelajari atau mengenalkan kayu. Kalau dalam penyebutan bahasa lokalnya adalah kayu kepinis. Ada yang menyebut dengan kayu tempinis, ada yang menyebut kayu trimpinis. Ada yang menyebut juga darmuli ataupun kayu besi, namun merujuk pada hal yang sama. Kayu ini berasal dari pohon kepinis. Nama Latin pohonnya itu Slotea elongata KDS, nama botani ya, atau nama Latinnya, nama ilmiah. Kemudian lokus atau habitat tanaman ini, asal kayu ini tumbuh pada tanah keras, agak berbukit, kemudian jarang atau di tempat yang tidak terlalu lama digenangi air. Kemudian pada tanah pasir atau tanah liat berpasir. Jenis tanaman ini menghendaki tipe iklim basah, terutama pada hutan-hutan primer atau hutan tropis, rainforest, tropical rainforest. Tipe iklim basahnya agak kering dengan tipe curah hujan A sampai dengan B. Jadi kalau A itu dengan nilai kekayaan hutannya, Q-nya ya, itu berada di angka 0 hingga 14,3. Kemudian yang tipe B-nya, Q-nya 14,3 hingga 33,3. Nah, tumbuhan kepinis biasanya tumbuh pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut atau di atas muka laut. Kategori kelangkaan atau scare dan status keberadaan tanaman ini, ya, kelangkaan itu karena sifat persebaran makhluk yang dijumpai dengan frekuensi rendah secara bertingkat. Derajat kelangkaan dinyata dengan status. Jadi status pohon kepinis ini karena sudah jarang ditemukan, ini sudah masuk kategorinya genting atau endanger. Maksudnya adalah jenis yang terancam kepunahan dan tidak akan bertahan tanpa perlindungan ketat untuk menyelamatkan kelangsungan keberadaannya. Jadi mulai sekarang kita harus pikirkan bagaimana untuk tetap mempertahankan keberadaan pohon kepinis ini. Pohon kepinis ini berbuah dia. Buahnya ya sebesar kira-kira guli ataupun kelereng. Kira-kira sebesar itu. Nah, buahnya kalau kita makan rasanya agak telat. Namun buahnya paling suka itu dikonsumsi oleh burung-burung lokal atau burung-burung hutan. Nah, kalau dari sisi takson atau klasifikasi tanaman, kepinis berasal dari ordo ataupun bangsa Urticales dengan famili atau sukunya apa itu ya? Moracea atau kelompok nangka-nangkaan.
Ginus atau Marga Slotia. Nah, pada hutan-hutan primer yang biasa kita pernah lihat, sepertinya ada 2 jenis ini kepinis. Dari penyampaian beberapa masyarakat lokal juga katanya ada yang tumbuh di daerah kawasan yang agak rawa, yang satu lagi yang berbukit. Nah, kalau yang jenis ini kepinis tumbuh pohonnya ya, tumbuh di kawasan-kawasan agak berbukit. Nah, kalau lukisan pohonnya, pohon kepinis ini memiliki tajuk atau kanopinya dapat mencapai 30 meter bahkan lebih, dan pohonnya rimbun, cabang pohon ini sangat banyak, batangnya tegak lurus dan bercabang. Namun cabangnya itu sudah di atas 15 meteran di atas permukaan tanah. Pohon kepinis ini juga memiliki banir atau yang biasa disebut batres. Banir adalah akar yang berbentuk papan yang tumbuh di atas permukaan tanah. Itu kira-kira kalau apa itu banir. Kemudian kulit luar berwarna hijau putih sampai dengan keabu-abuan. Itu kira-kira lukisan ataupun arsitektur pohonnya. Kemudian warna kayunya, ya, seperti kita bisa lihat, ini terlihat berbeda. Warna kayu pada teras, ini kayu teras. Warna kayu teras itu berwarna kuning emas ataupun berwarna mirip tembaga. Dan pada kayu gubal, kalau teras itu adalah inti kayu, kayu gubal adalah kayu yang mendekati posisi sudah dekat dengan kulit pohon. Jadi kalau kayu gubal itu berwarna putih atau putih keabu-abuan. Nah, seperti ini dia. Nah, ini yang sudah dekat dengan gubal ataupun posisi kulit kayu. Kemudian tekstur kayunya halus dan merata. Halus dan merata. Jadi kalau kita berikan thick oil, biar kita ingin mengetahui serat, nah, arah serat kayu kepinis, ya, itu seratnya berpadu dan melintir. Ini kalau kita berikan thick oil akan terlihat perbedaan antara teras kayu dengan gubal. Nah, kita bisa lihat ini posisi gubal. Ini setelah kita berikan thick oil, ini pada posisi kayu gubal. Ini kita bisa lihat seratnya yang berpadu dan melintir. Yang ini antara gubal dengan mendekati teras kayunya. Nah, ini posisi teras kayunya, inti kayunya. Jadi berwarna kuning emas atau berwarna tembaga. Itu untuk warna dan arah serat kayu yang berpadu dan melintir ini. Kesan raba, kalau tekstur kayunya halus dan merata, namun kesan raba kayu
permukaan kayunya sangat licin. Meskipun kita belum melakukan pengamplasan terhadap kayu ini. Kira-kira seperti itu gambaran untuk arah serat kayunya bisa kita lihat nih dengan lup ataupun kaca pembesar. Baik rekan-rekan sekalian, kawan-kawan, kita lanjutkan pembahasan ataupun diskusi kita tentang kayu kupinis ini. Seperti saya katakan tadi, ini teras kayunya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kesan raba kayu ini, itu permukaannya, permukaan kayunya ya, sangat licin. Meskipun kita belum melakukan amplas ataupun pengamplasan. Kembang susut pada kayu kepinis ini, kembang susutnya sangat kecil, sangat kecil. Ini saya dapatkan pohon kayunya, kayu tumbangan lama ini, itu diameternya kemarin sekitar 60 cm. Pada kayu kupinis ini, untuk masa pengeringan kayunya cukup lama, sangat lama nih. Begitu kita sudah olah menjadi kepingan atau bilah papan atau menjadi balok, ukuran untuk balok, itu butuh waktu sampai paling tidak 1 tahun untuk masa pengeringan kayu ini, untuk menghindari kembang susut dan menghindari juga dari balingnya kayu atau bengkok atau apa gitu, sehingga dia masih basah dan harus kita kering tanur nih. Nah, untuk sifat pengerjaan pada kayu kupinis, kayu ini sangat sulit untuk diolah. Mengapa mengalami kesulitan? Karena kayunya ini keras, kemudian susah untuk dipaku, jadi harus main bor ataupun pahat. Kalau dia paku, dia akan pecah kayunya ini, ataupun retak. Nah, kemudian untuk mengolah kayunya, lebih baik kita menggunakan mesin untuk memotong, untuk mengetamnya, atau ketam pres ataupun menggunakan ketam siku. Seperti ini saya lakukan dengan menggunakan mesin. Nah, ini untuk sifat pengerjaan kayu dan pengerjaan kayunya yang lama. Untuk kelas awet kayu, kalau untuk kelas awet kayu, kupinis ini memiliki kelas awet 1, berada di peringkat 1 kelas awetnya. Begitu juga dengan kelas kuat kayu ini, kelas 1. Kelas awet kayu kita bisa lihat dari indikator beberapa ukuran-ukuran standar baku tentang kayu. Selalu berhubungan dengan tanah atau dengan lembab. Ini kayu ini bisa tahan 20 sampai 25 tahun. Nah, ada juga yang bisa lebih tahan dari 25 tahun. Namun rata-rata kayu ini tahannya 20 sampai 25 tahun apabila dia dekat dengan tanah ataupun pada tempat yang lembab. Kemudian hanya dipengaruhi cuaca, tetapi tidak terendam air dan kekurangan udara. Itu bisa tahan 25 sampai 30 tahun.
Di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara, itu waktunya tidak terbatas. Seperti kalau kita gunakan untuk rangka atap ataupun kuda-kuda atap bangunan. Selanjutnya, seperti di atas, tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur. Nah, ini seperti digunakan untuk mebel, perabotan ya, atau furniture, ya, meja, kursi, ataupun untuk konsen ataupun konsen pintu dan konsen jendela. Nah, waktunya sangat tidak terbatas apabila kayu ini kita fungsikan. Nah, kemudian dari serangan rayap tanah, ini tidak ada kayu kepinis ini. Untuk serangan bubuk, kayu kering, itu juga tidak ada. Nah, untuk kelas kuat kayu, kelas kuat kayunya berada di peringkat 1. Kita bisa lihat dari indikator kelas kuat kayunya. Ya. Pertama, berat jenis kelompok kayu. Kepinis berada di angka 0,90 untuk berat jenis kelompok kayunya. Sementara berat jenis kayu, kepinis maksimum itu 1,20, minimum 0,92. Kemudian rata-rata berat jenis kayunya berada di angka 1,01. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi ya untuk berat jenis kayu, maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Kemudian untuk ketangguhan lengkung mutlak, dengan satuan kilogram per sentimeter persegi, kayu kepinis itu berada di angka 1100 untuk ketangguhan lengkung mutlaknya. Sementara untuk ketangguhan tekan mutlak itu berada di angka 650 kg per sentimeter persegi. Kayu kepinis biasanya dimanfaatkan, kayu ini biasa dimanfaatkan untuk bangunan ataupun konstruksi berat, seperti rangka, atap, ataupun untuk kebutuhan konstruksi berat lainnya. Nah, kemudian kayu kepinis ini juga ada dimanfaatkan untuk tool, ataupun gagang pada perdah beliung. Perdah itu adalah kampak untuk mengolah kayu ataupun menebang kayu zaman dulunya. Kemudian untuk tangkai atau bahasa lokalnya adalah hulu, peralatan lain seperti parang, cangkul, pisau dodos, atau tangkai peralatan lainnya. Kemudian kayu kepinis ini juga dimanfaatkan untuk bantalan rel kereta api, bantalan kereta api. Kemudian untuk bantalan lantai ataupun yang biasa kita sebut dengan lagor, atau untuk balok tarik pada konstruksi. Lagor itu sama dengan bantalan untuk lantai, mungkin ini untuk rumah panggung ataupun jembatan kayu. Kemudian kayu kepinis juga dimanfaatkan untuk kebutuhan perkapalan. Jadi biasanya kayu ini karena dia berminyak, permukaannya licin, ini biasa digunakan untuk pembungkus as, kipas ataupun baling-baling pada kapal kayu. Ada juga yang mengatakan beberapa literatur ini kayu dimanfaatkan untuk busing mesin kapal.
Kira-kira seperti itu dalam beberapa catatan-catatan. Mungkin karena kayu ini baik, kita lanjutkan kawan. Jadi selain untuk perkapalan dan bantalan kereta api, Kepinis juga dimanfaatkan untuk parquet mozaik ataupun lantai bangunan rumah. Kemudian dimanfaatkan juga untuk papan dinding rumah, terutama rumah-rumah panggung masa lalu. Selanjutnya juga menjadi bahan untuk alat olahraga, karena kayunya sangat bagus untuk peralatan olahraga dan alat musik. Kemudian juga untuk perabot atau mebel ataupun furniture rumah tangga. Kemudian untuk kusen, pintu, dan jendela. Kalau untuk daun pintu ataupun daun jendela, kayunya sangat berat, jadi jarang, hampir tidak pernah digunakan masyarakat tempatan, masyarakat lokal untuk kebutuhan pintu dan jendela. Karena kondisi kayunya yang berat. Dari bunyinya kalau kita pukul saja sudah terasa keras. Nah, ini posisinya kalau dia retak karena posisi busuk. Nah, untuk penyebaran tanaman ini, ya, tanaman ini tumbuh di Indonesia di daerah Sumatera, umumnya Riau dan Jambi. Kemudian di Sulawesi, di sebagian pulau Sulawesi juga tumbuhnya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik kawan-kawan, mungkin inilah sekelumit pengenalan kayu Kepinis. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk yang menonton tayangan ini. Ya. Info-info ini, walaupun hanya sepintas lalu ataupun sekelumit saja. Demikian kawan-kawan, salam sukses untuk Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dapat membahas kayu-kayu lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalam.